sahabat petani, kita bertemu kembali di channel Adi Aljamani, channelnya para sahabat petani dan sahabat pemilu. Pada hari ini kita akan mengulas tentang seputaran bawang dayak atau yang dalam bahasa latinnya disebut Eleutherin bulbosa. Ini bawang dayak disebut juga dengan bawang sabrang. Khasiatnya untuk kesehatan ini sangat banyak sekali. Ini ada beberapa khasiat untuk kesehatan itu, diantaranya bisa untuk mengobati penyakit diabetes, bisa juga untuk mencegah kanker, kemudian bisa mengontrol tekanan darah tinggi atau hipertensi, karena di dalam umbi dari bawang dayak ini banyak terkandung senyawa-senyawa. Itu salah satu diantaranya yaitu bawang dayak ini mengandung senyawa flavonoid, kemudian ada glikosida, alkaloid, saponin, dan masih banyak lagi senyawa-senyawa yang terkandung di dalam bawang dayak ini. Itu kenapa bawang dayak ini sangat banyak sekali khasiatnya untuk menyembuhkan atau mencegah berbagai jenis penyakit, terutama khususnya itu penyakit dalam. Kemudian selain itu juga dapat mengobati ginjal, kemudian sebagai antibakteri, terutama bakteri jahat, karena sifat dari bawang dayak ini adalah sebagai antioksidan, jadi bisa mencegah dari radikal bebas. Artinya dengan kita sering mengkonsumsi bawang dayak ini secara rutin, maka daya tubuh kita itu akan semakin lebih kuat dari masuknya bakteri-bakteri jahat atau radikal bebas. Selain itu juga sebagai nutrisi bagi kulit, jadi mampu menyehatkan tubuh kita, tapi juga bisa merawat kulit kita supaya lebih terjaga, lebih bagus, lebih bersih misalnya. Dan masih banyak lagi khasiat dari bawang dayak ini. Nah, memang kita baru memulai budidaya bawang dayak ini, atau disebut juga bawang sabrang. Kenapa disebut bawang dayak? Karena bawang dayak ini tumbuhnya kebanyakan ini di daerah pedalaman suku Dayak, sehingga bagi suku Dayak ini digunakan untuk kesehatan. Karena itu pada umumnya bawang ini sering disebut orang dengan bawang dayak. Nah, inilah cara membudidayakannya juga sangat mudah sekali. Ini umbinya, nanti kalau kita tanam, cara membudidayakannya atau cara menanamnya itu hampir sama dengan cara menanam bawang merah, karena sebenarnya bawang dayak ini satu famili dengan bawang merah atau satu famili dengan jenis bawang yang lain. Dia dalam bentuk umbi juga. Nah, daunnya juga hampir mirip dengan daun palem atau sejenis. Kalau masih kelapa sawit, bibit kelapa sawit yang masih kecil itu hampir mirip bentuknya. Hanya saja bawang dayak ini sedikit memanjang. Saya mencoba membudidayakannya dengan menggunakan media di dalam pot, dengan media tanamnya itu tanah dicampur dengan pupuk organik atau kompos. Dan ini saya budidayakan secara organik. Karena apa? Saya berharap karena ini bisa untuk obat herbal, maka diupayakan
baik perawatannya atau pengendalian hamanya juga kita menggunakan secara alami pula, supaya apa? Khasiatnya lebih terjaga. Untuk pemupukan dan penyemprotan menggunakan bahan organik atau pupuk organik cairnya itu saya gunakan dengan ini dia. Ini disebut dengan pupuk organik cair atau biasa disebut dengan ekoenzim. Asalnya ini saya gunakan dari bahan-bahan organik sisa dari limbah rumah tangga, berupa limbah rumah tangga sayuran. Kalau ini dia berasal dari sisa nasi, saya formulasikan dengan, nah ini ada juga di dalamnya ini kulit pisang buahnya, kemudian ada juga daun sawi yang sudah tidak digunakan. Nah ini saya campur menjadi satu, dirajang, kemudian dicampur dengan gula merah dan dicampur dengan air. Lebih kurang 3 bulan itu bisa kita gunakan. Nah ini lebih kurang sudah 5 bulan, lebih kurang 5 bulan ya. Jadi ini sangat bagus sekali, semakin lama semakin bagus, sehingga mudah hasil fermentasinya juga semakin baik. Nah, bawang daya ini saya budidayakan itu di dalam media pot atau polybag. Itu cara menanamnya itu kita tanam itu satu umbi saja sudah cukup, karena dari satu umbi ini nanti bisa menghasilkan beberapa umbi. Ini nanti kalau kita cara menanamnya itu kita potong ujung atau pucuknya itu segini. Nah, baru setelah kita potong, kemudian kita bisa tanam kembali. Bedanya dengan bawang merah, kalau bawang merah itu bila berusia lebih dari 2,5 bulan atau 3 bulan, daunnya ini akan layu. Nah kalau bawang daya ini sudah lebih dari 6 bulan, tapi dia daunnya tidak layu, malah umbinya semakin besar. Saat dipanen bisa berusia 2,5 bulan atau 3 bulan sudah bisa dipanen. Cuman karena saya ingin mendapatkan hasil umbi yang lebih maksimal, itu saya panen lebih dari usia 4 bulan. Ini sekitar 5 sampai 6 bulan ya, sahabat petani. Jadi kelihatan umbinya ini berukuran juga lebih besar, lebih maksimal. Nah khasiatnya ini tadi sudah cukup banyak. Ini nanti cara mengkonsumsinya kita akan tampilkan pada video berikutnya. Inilah hasil panen untuk saat ini, hasil panen bawang dayak. Demikianlah informasi seputar tentang bawang dayak kepada para teman-teman atau sahabat-sahabat petani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di channel Adi Al Jamani berikutnya. Bye.